6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Luar biasa hari ini ada sukacita di tempat ini. Amin. Kita mau beribadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Allah yang kudus, pencipta langit dan bumi. Kita mau mengeluh-elukan namanya. Tanggalkan semua pergumulanmu, letakkan semua bebanmu. Persiapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita mau bermazmur hanya bagi Dia. Karena Dialah yang layak kita tinggikan. Dia yang layak kita sembah. Dia yang layak kita beri puji dan persembahan bagi dari kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua mahkota dunia takku letakkan, semua pujian manusia takku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan sebuah yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Ini ku dan ketangan datang bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari kita bangkit berdiri. Kita hormati hadirat Tuhan di tempat ini. Semua mahkota dunia takku letakkan, semua pujian manusia takku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat
namamu. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah. Hanya Kau yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Tidak ada ilah lain dalam diri kami selain Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Kita percaya hanya Yesus yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Amin. Mari kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kaulah satu-satunya
Saudaraku, kita percaya apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, badai apapun yang akan terjadi, kita percaya selalu ada pelangi setelahnya. Amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau rasa setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, sejarahnya mentari, hanya kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Haleluya. Seluruh kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh sampai, kami boleh ada di tempat ini, semua karena kemurahan-Mu. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami mau katakan Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Kami mau katakan Engkau Tuhan kekuatan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima
berseru padamu Tuhan. Kami mau berseru hanya padamu Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumberku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kekal selamanya. Kau tempat perlindunganku, Kau
keselamatanku. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawa penyembahan kami bawa korban syukur buat kasih setiamu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan bersama. Kami percaya pertolongan kami datang dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi, gunung batu perlindungan kami. Dan ku jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami percaya padamu. Kau tempat perlindunganku, Kau batu karangku yang teguh, tempat pengadu-aduanku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Aku punya. Percayalah, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Dia yang berjanji, Dia pasti menggenapi. Dia yang berkata, aku Allah Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan engkau. Kan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Terima kemenangan daripada Tuhan. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Amin. Kalau kami ada sampai saat ini berada di tempat ini bukan karena hebat kuat gagah kami, tapi oleh karena anugerah-Mu. Amin. Engkau yang memulihkan kami. Amin. Engkau yang membawa kami untuk percaya kepada Yesus. Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Kami percaya sampai sejauh ini Tuhan sudah menyertai kami. Kami percaya hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan,
Tuhan yang sama, yang menyertai kami, yang memberikan kemenangan kepada kami. Kau Allah yang setia. Kasih setiamu itu yang kami andalkan dalam hidup kami. Bukan karena kuat gagah hebat kami, tetapi karena anugerah Tuhan. Buka mata kami untuk melihat kehadiran-Mu di dalam setiap peristiwa hidup kami. Mampukan kami untuk merasakan kehadiran-Mu. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami, Tuhan. Jangan sembunyikan jalan-jalan-Mu. Jangan sembunyikan kehendak dan rencana-Mu dari kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau yang memulihkan umat-Mu. Kami percaya kami pulang dari tempat ini dengan kemenangan. Karena Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih, kami bersyukur. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu, Roh Kudus. Engkau Guru Agung kami. Engkau ada bersama kami, Engkau ada di dalam kami. Bukakan mata rohani kami untuk kami bisa melihat kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami tolak dari tempat ini dalam nama Yesus. Lawat anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu. Berbicara Engkau kepada anak-anak Tuhan sesuai dengan pengertian mereka. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Salam. Puji nama Tuhan. Kita sudah memasuki minggu kedua. Tidak terasa sebentar lagi kita akan Natalan, saudara. Karena itu mari kita sama-sama semangat untuk persiapan Natal ini. Ya, kita akan ibadah sederhana di tempat ini. Sekalian kita juga nanti akan pembagian sembako. Ya, mari saudara kita sama-sama mendukung. Kita sama-sama lakukan yang terbaik. Dan saya percaya setiap jerih lelah kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita. Saudara bukan orang asing di tempat ini, kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada permintaan dari keluarga Tante Wah, di mana hari Jumat kemarin suami tercinta dipanggil Tuhan, dan kita sudah layani sampai ke pemakaman saudara. Dan di pemakaman kemarin beliau bilang, Kak Fri kalau bisa hari Rabu bisa nggak kita buat ibadah penghiburan di rumah kami jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bisa menghadiri, kita mengundang jam 7 malam, kita doa memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggal. Rumahnya ada di Pelandaan saudara, dekat SMP Pelandaan ya. Masuk gang SMP itu, terus gang pertama ke kiri saudara ya. Ke kiri, udah sekitar 10 meter, 20 meter dari situ saudara ya. Jadi mari kita dukung sama-sama. Memang tidak mudah ditinggal oleh suami tercinta, itu tidak mudah saudara ya. Apalagi anaknya sudah besar-besar, biasanya kesepian. Butuh orang-orang gereja lah yang menguatkan, yang menopang Tante Wah saudara. Itu saja pengumuman dari saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menjadi gereja yang kuat. Iblis itu berusaha untuk melemahkan posisi gereja saudara. Karena gereja itu merupakan representasi kehadiran Tuhan sebenarnya. Ya. Jadi ketika gereja tidak bisa menjadi gereja yang kuat, maka orang tidak akan pernah bisa melihat Tuhan saudara. Makanya Alkitab katakan bahwa kita itu terang dunia, kita itu garam dunia saudara. Jadi kita harus mengambil fungsi kita. Apa yang harus kita bangun? Nilai-nilai kerajaan Allah itu harus ada dalam diri kita saudara. Nilai-nilai kerajaan Allah itu. Karena itulah yang membuat dunia bisa melihat, oh ini loh. Dunia ini sedang kehilangan ini saudara. Dunia ini sedang kehilangan standar kebenaran. Apalagi kalau kita lihat sekarang ya, dunia sedang bingung. Anak-anak muda sekarang sedang bingung tentang standar. Mereka tidak lagi menemukan standar yang benar saudara.
Bagaimana bersikap dengan benar, bagaimana bertanggung jawab dengan benar, bagaimana menggunakan waktu dengan benar, bagaimana cara menghormati dengan benar. Dunia ini sudah kehilangan standar. Satu-satunya harapan dari dunia ini adalah gereja, saudara. Oleh karena itu kita harus menunjukkan standar kerajaan Allah. Makanya Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu sudah tidak asin lagi, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Berapa banyak sekarang gereja tidak dianggap, saudara. Gereja dianggap sebagai sumber masalah. Ini pergumulan saya cukup lama, saudara. Bagaimana gereja itu punya otoritas, bagaimana gereja itu menjadi jawaban atas pergumulan yang ada. Ketika orang datang ke gereja, hidupnya dipulihkan. Ketika orang datang ke gereja, mereka bisa melihat masa depan yang berasal daripada Tuhan. Ketika orang datang ke gereja, mereka bisa menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Ini doa saya setiap hari. Setiap pagi saya bergumul di hadapan Tuhan, saya bilang, Tuhan, biar lewat gereja ini ada banyak orang mengalami kasih Tuhan. Biar lewat gereja ini banyak orang dipulihkan, dimerdekakan dari belenggu dosa. Mereka bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mereka menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Karena gereja dipanggil untuk membawa jemaat mengalami Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, berjalan di dalam rencana Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan itu bisa dirasakan lewat hidup kita. Dan kita akan menjadi terang. Makanya kalau saudara ingat, khususnya angkatan pertama, jemaat mula-mula. Ya, masih ada nggak di sini jemaat mula-mula? 2-3 tahun pertama kita buka ibadah, saya bilang sama jemaat, minimal ada 3 hal yang harus terjadi dalam hidupmu kalau engkau ada di gereja ini, saya bilang. Itu dari awal, saudara, saya tanamkan. Kalau engkau ada di gereja ini dalam waktu minimal 3 tahun, 3 hal ini harus berubah, harus terjadi. Kalau tidak terjadi 3 hal ini, kemungkinan engkau masuk di gereja yang salah, atau motivasimu datang ke gereja salah. Tinggal yang 2 itu aja. Yang pertama apa? Terjadi pemulihan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang dulunya engkau tidak suka doa, engkau jadi suka doa. Yang dulunya engkau tidak suka baca Alkitab, engkau jadi mencintai firman Tuhan. Yang dulunya engkau tidak suka puasa, engkau suka puasa. Yang dulunya engkau egois, gak mau melayani Tuhan. Ada sebuah dorongan kerinduan untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama. Itu harus terjadi. Yang kedua yang harus terjadi dalam hidup kita adalah pemulihan keluarga. Keluarga. Karena keluarga itu instansi pertama yang Tuhan ciptakan dan penting bagi Tuhan. Makanya mujizat pertama Tuhan Yesus lakukan itu di dalam keluarga, pernikahan di Kana. Harus terjadi pemulihan hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Harus mulai dipulihkan. Tidak lagi saling iri hati, tidak lagi saling menjatuhkan, tetapi belajar saling memahami, belajar saling menopang, belajar saling menolong satu dengan yang lain. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita mengalami kasih Tuhan. Dan kita tahu banyak keluarga berantakan, saudara, hari-hari ini. Demi uang, sesama saudara bisa saling bunuh, saling tidak mengaku lagi. Yang ketiga yang harus terjadi, selalu saya katakan, pemulihan ekonomi. Kalau engkau hubunganmu dengan Tuhan beres, hubungan sesama saudara beres, ekonomi pasti pulih. Pasti pulih. Alkitab katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dan ketika mereka berdoa sehati, minta apa saja Tuhan kasih. 2-3 orang itu siapa? Suami, istri, anak. Ketika suami, istri, anak sehati di dalam Tuhan, saling mengasihi, saling menopang, saling menghargai, dan mereka minta kepada Tuhan. Alkitab katakan, aku hadir di sana dan Tuhan kabulkan permintaannya.
Bahkan di dalam Mazmur 133 Tuhan katakan, di mana umatku rukun sehati, aku akan apa? Memerintahkan berkat kehidupan. Jadi 3 hal ini. Jadi gereja yang kuat harus melahirkan ini. Ketika 3 hal ini terjadi dalam hidup kita, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang bisa melihat hidup kita, dan kita punya kesempatan memberkati orang, membawa orang datang kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan impikan, itulah yang menjadi target gereja ini. Kenapa harus 3 tahun, Kak? Kenapa harus 3 tahun? Saya bukan asal ngomong, saudara. Di Alkitab itu ada ayatnya, saudara. Satu saat Tuhan Yesus bilang gini, ada pohon ara di kebun anggur. Pohon ara di kebun anggur. Sudah 3 tahun pohon ara ini di kebun anggur tidak berbuah. Tuannya bilang gini, percuma pohon ara ini sudah 3 tahun di kebun anggur, tebang saja dia. Di dalam budaya Yahudi nggak boleh ada pohon ara di kebun anggur. Kita ini pohon ara, tidak menjadi bagian dari kebun anggurnya Tuhan. Kebun anggurnya Tuhan itu Israel. Tetapi karena anugerah diizinkan kita menjadi warga kerajaan sorga. Tapi ketika enggak berbuah, Tuhan bilang tebang. Jadi saya percaya, orang kalau datang ke gereja dengan sungguh-sungguh, motivasi yang benar, masuk di gereja yang benar, 3 tahun maksimal, hidupnya pasti berubah. Katakan kiri kananmu, bro, engkau pasti berubah, bilang. Amin. Pasti berubah. Oke, itu gereja yang kuat. Saat ini kita belajar tentang bagaimana gereja yang mengasihi. Kalau kita nggak kuat, nggak bisa mengasihi, saudara. Betul? Hanya yang kuat yang bisa mengasihi. Karena untuk mengasihi itu nggak mudah, saudara ya. Mengasihi nggak mudah kalau kita nggak kuat, saudara. Aduh, boro-boro mikirin diri orang lain, mikirin diri dewe pusing, saudara. Betul nggak? Orang yang terluka nggak bisa mengasihi karena dia lemah, saudara. Nggak bisa. Bayi nggak bisa mengasihi. Saudara, gimana bayi mengasihi? Karena dia lemah. Hanya orang yang kuat yang bisa mengasihi. Orang Kristen juga gitu. Saya mengajak kita membaca Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saya akan bacakan bagi kita. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Ini tentang akhir zaman, saudara ya. Dan menarik, saudara. Tuhan berbicara tentang akhir zaman. Tuhan berbicara tentang penganiayaan, tantangan, kesulitan. Terus Tuhan sampaikan ini, saudara. Dia katakan gini. Jadi tantangan dan kesulitan itu Tuhan punya maksud ternyata. Kenapa Tuhan izinkan penganiayaan? Kenapa Tuhan izinkan masalah? Kenapa Tuhan izinkan tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan, perlakuan-perlakuan tidak adil dalam hidup kita? Tuhan bukan tidak punya tujuan. Nanti kita lihat ada tujuannya di sini. Apabila anak manusia datang, siapa anak manusia itu? Yesus. Dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan berkumpul di hadapannya. Ia akan memisahkan. Lihat, ketika Yesus datang, dia memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, saudara. Jadi satu saat akan terjadi pemisahan antara kambing dan domba. Saat ini sebelum Yesus datang, kambing dan domba dibiarkan kumpul bersama, saudara. Dan seringkali, saudara, kita nggak tahu mana kambing, mana domba. Sama seperti gandum dan ilalang, itu disamakan, saudara. Dibiarkan tumbuh bersama, dan kita nggak tahu mana gandum, mana ilalang. Yang memisahkan nanti, itu ketika Tuhan datang, malaikat akan memisahkan. Jadi kalau saudara lihat ada orang Kristen kelakuannya mencekno, suka nandu, suka nyikat orang, ya bisa jadi dia kambing, saudara ya, bisa jadi. Tetapi Tuhan bilang gak boleh diusir. Biarkan kambing dan domba kumpul bersama. Biarkan gandum dan ilalang kumpul bersama.
Jadi kalau ada orang bilang gini, gereja itu jemaatnya benceno, suka gini. Lah, Alkitab sudah menulis diizinkan. Kita nggak mungkin ketemu sebuah gereja di mana semua di sana domba. Nggak mungkin. Kita nggak mungkin menemukan sebuah gereja di mana di sana semua gandum. Nggak mungkin. Karena itu proses pengujian. Coba katakan kiri kananmu, bro. Kambing atau domba bilang. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan. Yang pertama dia berurusan dengan domba, saudara. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan. Lihat, terimalah kerajaan. Berarti ngapain saudara mereka nanti? Memerintah, lihat. Jadi kita itu dipersiapkan untuk memerintah. Hanya domba yang bisa memerintah. Kambing tidak memerintah, saudara. Terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ada alasannya, saudara. Ternyata domba itu punya ciri khas, kambing itu punya ciri khas. Nanti kita lihat. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Wow. Maka orang-orang benar itu, yaitu domba-domba itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Lihat, saudaraku yang paling hina. Berarti yang disebut saudara Yesus siapa? Siapa itu saudara Yesus? Satu saat Tuhan Yesus sedang mengajar. Sedang mengajar, saudara. Banyak murid-murid di situ. Tiba-tiba mamanya Yesus datang sama saudara-saudaranya. Disampaikanlah kepada Yesus, Guru, saudaramu dan ibumu ada di luar. Apa kata Yesus? Siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi hidup mereka menderita, hidup mereka susah, hidup mereka di dalam pergumulan berat. Kita punya tanggung jawab untuk mensupport mereka, menolong mereka, karena mereka saudaranya Yesus. Tapi kalau orang tidak menghormati Tuhan, dia memberontak sama Tuhan, tidak setia sama Tuhan, dia menderita, ya salah dewe. Itu hukum tabur tuai. Perhatikan ini. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri. Setelah berurusan dengan kambing, dengan domba, sekarang berurusan dengan apa? Kambing, saudara. Dia katakan gini, anyah dari hadapanku, hai kamu orang-orang apa? Perhatikan, orang-orang terkutuk. Terkutuk itu artinya dihukum, saudara ya. Anyah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk siapa?
Jadi neraka itu saudara bukan disiapkan untuk manusia sebenarnya. Disiapkan untuk siapa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Makanya iblis gak mau sendirian di sana. Dia butuh teman saudara. Siapalah teman yang diajak? Manusia. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun kaget juga mereka. Yang pertama tadi kaget, para domba kaget. Kapan kami melihat engkau di dalam penjara? Kapan kami melihat engkau kelaparan? Kapan kami melihat engkau telanjang? Mereka kaget. Begitu juga dengan kambing, mereka katakan, kapan? Bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Jadi hati-hati saudara ya. Jangan-jangan saudara, orang-orang yang datang minta pertolongan dalam hidup kita itu, jangan-jangan Yesus yang menyamar dalam rupa manusia saudara. Makanya setiap ada orang ya saudara yang telepon saya, Kak Fri, aku mau ditampung, aku mau disekolahkan. Puji Tuhan sampai detik ini saya belum pernah tolak saudara. Ini alasan saya. Karena saya sedang menampung Yesus. Dan ketika saya tampung Yesus, yang biayain siapa saudara? Yesus. Saya sudah buktikan belasan tahun. Saya tidak kenal mereka semua. Saya tidak kenal Daniel. Saya tidak kenal Sela. Saya tidak kenal Daud. Saya tidak kenal siapa lagi, Jeko. Saya tidak kenal. Ketika mereka bilang, Kak aku mau di rumah Kak Fri, yang ada dalam hati saya, ini Yesus atau iblis? Dan ketika kita tampung mereka, dan saya melihat hidup kami selalu diberkati Tuhan, selalu diberkati Tuhan, karena saya sedang menampung Yesus. Ingat orang kaya dan Lazarus yang miskin? Dia lupa bahwa Lazarus itu Tuhan titipkan perwakilan Yesus di depan rumahnya. Dia gak peduli saudara, Tuhan buang dia ke neraka. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal, saudara. Kambing, mereka tidak sadar bahwa mereka itu sebenarnya sedang menuju kebinasaan. Domba juga, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dipuji oleh tuannya. Dan ini gambaran orang Kristen, saudara. Kalau saudara tidak memperkarakan hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan saya ini sudah berkenan atau tidak? Sudah berkenan gak saya ini di hadapan Tuhan? Jangan-jangan kita tertipu dengan asumsi kita. Makanya selalu saya katakan, ambil waktu merenung di hadapan Tuhan. Kita perlu bertanya, Tuhan, apa pendapatmu tentang saya? Apa pendapatmu tentang saya? Izinkan Tuhan menyatakan dengan jujur kepada kita siapa diri kita. Yang repot kalau sampai Tuhan sudah tidak berbicara, kita anggap kita sedang benar, tahu-taunya kita sedang ditolak oleh Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang datang sama Tuhan dan berkata gini, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat dalam namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan dalam namamu? Bukankah kami sudah menyembuhkan orang sakit dalam namamu? Tuhan bilang, saat itulah aku berterus terang. Saat ini Tuhan tidak berterus terang kepada kita supaya apa?
Supaya kita betul-betul memperkarakan diri kita di hadapan Tuhan. Memperkarakan diri kita di hadapan firman Tuhan. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita perkarakan itu, saudara. Yang repotnya kita baru perkarakan ketika kita sudah mati. Nggak punya kesempatan bertobat. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita baca tadi, saya menemukan gini, saudara. Kekristenan itu tidak bisa dipisahkan dari kasih. Apa sih yang dimiliki oleh orang Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain? Cuman satu, kasih. Agama lain itu nggak bisa punya kasih, saudara. Karena kasih itu hanya milik Tuhan. Hanya orang-orang yang di dalam Tuhan, yang mendapat anugerah Tuhan yang bisa mengasihi. Berbuat baik bisa. Tapi mengasihi nggak bisa. Kasih itu apa sih? Apa sih kasih yang dimaksud? Nanti saudara bisa baca Korintus kalau saya tidak salah. Ciri khas kasih itu. Kasih itu kita melakukan sesuatu untuk kepentingan orang, tapi kita nggak berharap apa-apa dari orang itu. Itu kasih, saudara. Kita melakukan kebaikan kepada orang, tetapi setelah kita melakukan kebaikan, kita harus berjuang melupakan bahwa kita pernah melakukan kebaikan kepada orang itu. Itu kasih. Kenapa kita kecewa, saudara? Kenapa sering kali kita kecewa? Karena kita melakukan bukan karena kasih. Nanti kita lihat dampak ketika tidak mengasihi. Akhirnya apa? Kita mengungkit-ungkit apa yang kita lakukan kepada orang lain. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita marah, kita kecewa, saudara. Dan sering kali kita sama Tuhan kayak gitu. Kita sudah melayani Tuhan, tapi karena kita melayani Tuhan bukan karena kasih, sehingga ketika permintaan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak kabulkan, kita marah, kita kecewa sama Tuhan. Apapun yang kita lakukan tanpa kasih, Alkitab katakan tidak ada faedahnya. Nanti kita lihat. Jadi kekristenan tidak bisa dipisahkan dari kasih. Hidup tanpa mengasihi berarti kita hidup di luar Kristus. Alkitab katakan Allah itu kasih. Dia bukan cuma sekedar memiliki kasih, tapi dia kasih. Makanya dia tidak bisa tidak mengasihi kita. Tuhan tidak bisa tidak mengasihi kita. Tapi kasih Tuhan itu jangan kita anggap seperti kasihnya seorang opa-opa kepada cucunya, bukan. Didikan Tuhan itu pun bentuk kasihnya. Pukulan Tuhan itu pun bentuk kasihnya. Bukan seperti kakek-kakek atau nenek-nenek, opa-opa, oma-oma yang mentolerir semua perbuatan cucunya, bukan. Allah itu kasih. Semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, semua digerakkan oleh kasihnya. Makanya kalau kita bersungut-sungut, Tuhan marah, saudara. Tuhan marah. Karena apa? Dia sudah lakukan dengan penuh kasih, tapi kita mencurigai Tuhan. Saya seringkali marah sama anak saya. Ketika saya sudah niat baik sama anak saya, tapi anak saya masih tetap belum percaya bahwa itu yang terbaik bagi dia. Makanya kenapa Tuhan begitu marahnya kepada orang yang bersungut-sungut? Berarti kita mencurigai kasih Tuhan. Semua yang Tuhan lakukan itu digerakkan oleh kasihnya. Makanya Tuhan sangat senang dengan orang yang bersyukur. Berarti kita percaya bahwa ini bentuk kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kekristenan itu tidak bisa dipisahkan dari kasih. Karena kita lahir dari Allah. Allah itu kasih. Karena kita anak-anak Allah, dilahirkan oleh Allah. Harusnya karakter kasih itu harus keluar dari diri kita. Kalau kasih itu tidak keluar dari diri kita, berarti kita belum dilahirkan dari Allah.
Sama seperti anak saya temukan saudara, ada banyak hal dalam diri saya turun ke anak saya. Cara berpikirnya, cara meresponnya, bahkan selera makannya turun. Begitu harusnya kita. Kalau kita bilang kita anak Allah, dilahirkan oleh Allah, harusnya semua yang dari Allah itu turun. Allah itu kasih. Harusnya kasih itu menjadi warna dari kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat 10 sampai 11 dibilang gini. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Dan di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Apa buktinya kita hidup dalam terang? Tuhan bilang, kita mampu mengasihi saudara kita. Tapi kasih itu ada batasnya dong. Kasih itu tidak ada batasnya, saudara. Yang membuat batasan itu siapa? Manusia. Tuhan tanya gini, murid-murid tanya gini, kami harus berapa kali mengampuni sih satu hari? Berapa kali, saudara? 70 kali 7 kali. Berarti berapa itu, saudara? 490. Kalau hitungan matematika sebenarnya itu 70 kali 7 kali itu sebenarnya angka sempurna tanpa batas. Anggaplah oke, kita pakai hitungan matematika lah. 70 kali 7 kali 490 kali satu hari. Berarti kalau saudara kita, suamimu, istrimu minta maaf 490 kali, saudara wajib memaafkan. Kalau kita biasanya 1 kali oke lah, 2 kali oke lah, 3 kali no way. Berarti kita hidup dalam kegelapan. Alkitab bilang loh. Bahkan kalau saudara baca nanti 1 Yohanes itu, saudara, orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Coba tanya kiri kananmu, bro, kamu masih ada nggak orang yang kamu benci? Tanya, saudara. Pasal pembunuhan harus ditanggungan ke kamu. Saudara, waktu saya baru bertobat, saudara, ini yang menggoncang hidup saya. Serius. Saya punya banyak kebencian kepada keluarga, kepada teman. Saya kan orang yang dulu suka dibully, saudara. Waduh, itu sakit hatinya itu sampai ke bawah-bawah mimpi, saudara. Bencinya itu sampai saya pernah merencanakan pengen bunuh orang. Saking bencinya. Tapi Tuhan bilang gini, kalau kamu membenci saudaramu, kamu seorang pembunuh. Pasal pembunuhan kena berapa tahun, Tasya? Minimal 15 tahun. Seumur hidup, bahkan hukuman mati. Kalau hukuman pembunuh berencana, katakan kiri kananmu, bro, kalau masih membenci, kau pembunuh berencana, lo bilang. Makanya dibilang orang yang membenci itu hidup dalam kegelapan. Mari saudara ya, saya tahu tidak mudah ini, saudara. Apalagi kalau kita udah disakiti berkali-kali. Itu yang membedakan kita. Saya bayangkan Tuhan Yesus itu ya. Saudara, kalau saudara lihat film The Passion of the Christ itu, saudara, itu waduh, menderitanya luar biasa, hinanya luar biasa, diludahi, ditempeleng, saudara, dimaki. Tapi coba lihat Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Makanya Tuhan bilang gini, kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, Bapamu di surga pun tidak mengampuni dosamu. Jadi jangan anggap enteng saudara membenci. Memang membenci itu kelihatannya gak ada yang dirugikan. Cuman kita yang dirugikan, bisa sakit. Sebenarnya mengampuni itu saudara bukan untuk kepentingan orang lain. Mengampuni itu untuk kepentingan kita saudara. Karena kalau kita gak bisa mengampuni, kita yang sakit. Kita stres, kita depresi, kita gak bisa tidur, gak enak makan. Asam lambung naik. GERD naik. Makanya Tuhan bilang harus mengampuni. Jadi kekristenan itu gak bisa dipisahkan dari kasih saudara. Kalau kita memisahkan diri kita dari kasih, kita memisahkan diri kita dari Yesus. Lihat, menarik ya. Pada hari terakhir, Tuhan akan melakukan pemisahan. Kita sudah baca tadi dalam Matius 25 ayat 31 sampai 32. Tuhan lakukan pemisahan. Ada dua kelompok orang Kristen. Apa saudara? Kambing dan domba. Matius 25 ayat 33 dikatakan, dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri saudara. Jadi cuma ada dua pilihan kita. Saudara kelompok kambing atau kelompok domba. Tentu bisa dikasih kriteria kambing dan domba ini bisa saudara ya. Tetapi Tuhan mau kasih khusus di dalam konteks ini saudara. Yang membedakan kambing dan domba itu adalah sejauh mana kita mengasihi. Itu yang membedakan. Kalau kita ambil dari konteks yang lain, domba itu mendengar suara gembala. Alkitab katakan. Iya toh? Ciri khas domba itu dia mendengar suara gembalanya. Jadi kalau kita nggak tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita sampai kita mati kita nggak ngerti, ada dua kemungkinan, saudara domba yang tersesat atau saudara kambing. Pilihannya cuma itu saudara. Yang pertama yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita pelajari? Hanya orang Kristen kategori domba yang diizinkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya domba. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dia katakan itu kepada para domba, bukan kepada para kambing. Memang terkesan tidak ada perbedaan antara kambing dan domba. Kumpul bersama, makan bersama saudara. Tetapi suatu saat Tuhan akan menilai, oh kamu kambing, kamu domba. Ini yang saya katakan tadi saudara. Kita perlu ngecek hati kita ini hati kambing atau domba saudara. Atau yang lebih parah, serigala berbulu domba. Itu lebih celaka saudara. Kelihatannya domba tapi dalamnya serigala. Ciri khasnya apa serigala berbulu domba saudara? Kelihatan rohani, kelihatan aktif, tapi dia membunuh rohani orang-orang yang lain saudara. Mengintimidasi saudara Kristen yang lain saudara. Sehingga orang tidak datang kepada Tuhan, orang tidak tertarik lagi sama Tuhan, akhirnya orang kepahitan sama gereja. Itu serigala berbulu domba. Dia mengusir orang. Harusnya dia membawa orang datang kepada Tuhan. Saudara, domba itu suka kumpul loh. Ciri khas domba itu suka ngumpul. Tapi kumpulnya dengan sesama domba.
Suka ngumpul. Karena domba itu hewan lemah. Dia nggak bisa hidup sendiri. Dan domba itu tidak bisa jauh dari gembalanya, saudara. Nggak bisa. Dia bergantung total dengan sang gembala. Tapi kambing, dia bisa pisah dari domba, dari gembala. Dia punya kekuatan, dia punya tanduk untuk membela diri. Apalagi kalau saudara lihat kambing yang ada di Afrika itu, waduh, itu luar biasa saudara kekuatannya. Tapi domba itu lemah. Apalagi ciri domba, saudara? Domba itu suka memberkati, saudara. Domba itu suka memberkati. Coba kita lihat domba ya. Domba itu dalam waktu tertentu bulunya harus digunting. Betul? Harus dipakai orang. Kalau dia tidak memberkati, dia tersiksa. Satu saat di Australia atau di mana, saya lupa, ada ditemukan seekor domba dengan bulu yang sudah sangat lebat, saudara, di sebuah gua, dan dia tersiksa nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata domba ini terpisah dari kawanannya selama 7 tahun, saudara. Memang kelihatan dia diberkati, bulunya sangat lebat, saudara. Tapi itu menyiksa hidupnya. Kalau kita domba, saudara, engkau diberkati Tuhan, tapi engkau tidak menjadi berkat bagi orang lain, justru itu menyiksa hidupmu, saudara. Karena naturnya domba itu bulunya, dia itu harus jadi berkat bagi orang lain. Bulunya itu harus dipakai orang, dibuat jadi apa, saudara? Kain. Beda sama kambing. Kambing itu nggak bisa dinikmati. Kambing hanya dinikmati kalau dia sudah mati. Jadi apa? Sate kambing sama gulai kambing. Tapi domba tidak. Bulunya bermanfaat untuk kain, kotorannya bermanfaat untuk pupuk, dagingnya nikmat, bermanfaat untuk dimakan. Jadi seluruh hidupnya bermanfaat, baik hidupnya maupun matinya. Tetapi kambing selama hidup dia nyusahin, baru bermanfaat ketika mati. Banyak orang Kristen kayak gitu kan. Jadi waktu hidupnya buat stres istrinya, buat stres anaknya, buat stres pendetanya, teman-temannya. Setelah dia mati baru bermanfaat. Dia bilang, "Le, jangan seperti dia ya." Nah, bermanfaatnya seperti itu, saudara. Jangan jadi seperti dia. Nah, itu manfaatnya, saudara. Itu katakan kiri kananmu, bro, kalau belum bermanfaat hati-hati. Jangan-jangan domba yang terhilang atau kambing bilang. Kita harus bermanfaat dan hanya domba yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi akan kelihatan kok. Orang ya kalau sungguh-sungguh domba, sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, hidupnya selalu memikirkan bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau dia belum mengalami kasih Tuhan, egois, apa yang bisa saya dapat? Apa yang saya dapat? Hanya dia pikirkan dirinya sendiri. Saya berdoa jemaat ini semua jadi domba. Amin. Mari kita pikirkan bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Bukan masalah berapa banyak uang kita. No. Bukan. Ada banyak orang kaya, saudara, gak bermanfaat juga. Karena egois. Kaya merasa miskin banyak gak, saudara? Banyak. Tabungannya masih miliaran, tapi dia udah stres. Uangku udah mau habis. Loh, ini uangnya cuman ada hari ini untuk besok aja gak stres, saudara. Uang masih miliaran di rekening, saudara, udah stres, saudara. Omset cuman turun 2 hari aja langsung karyawan diamuk-amuk, saudara.
Punya pengalaman? Mental miskin, mental kambing. Jangan. Ada beberapa jemaat bilang gini, Kak, saya hari ini bekerja untuk makan besok, tapi saya bersyukur saya bisa menikmati hidup, saya tetap melayani Tuhan. Ah, ini domba ini saudara. Domba yang gini-gini nih saudara. Bukan karena kita banyak uang, kita punya segalanya baru kita bisa melayani Tuhan. No. Kalau engkau memang domba, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak jadi berkat. Gak ada. Karena gak tahan. Gak tahan. Saya itu gak tahu ya saudara, sejak bertobat ya. Saya ini kan tipenya tipe pelit juga sebenarnya saudara. Pelit, perhitungannya luar biasa. Tapi sejak bertobat, ada sebuah sukacita ketika bisa memberkati orang lain. Ada rasa sebuah kesenangan saudara. Dan saya tahu itu dari Tuhan. Yang kedua, yang membedakan antara kambing dan domba adalah kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Domba mendengar suara gembalanya. Dia bilang gini, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara, setiap saya ke penjara, saudara, apalagi ke Nusa Kambangan itu kan biayanya gede, saudara. Kalau saya ke Nusa Kambangan itu harus siapkan anggaran itu rata-rata 2 juta, saudara. Itu harus siapkan sendiri, saudara. Tapi, kenapa saya lakukan itu? Saya bilang, saya sedang mengunjungi Yesus yang ada di dalam penjara. Bagi saudara yang rutin ngasih makan orang di penjara, saudara, engkau sedang kasih makan Yesus yang ada di dalam penjara. Amin. Amin. Tuhan pasti perhitungkan. 20 tahun saya pelayanan di penjara, saudara. 20 tahun. Dan saya lihat bagaimana Tuhan memberkati, saudara. 20 tahun. Bukan waktu yang singkat, saudara. Ada banyak orang pingin pelayanan di penjara. Paling lama 6 bulan, saudara. Sudah muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Gak kuat. Karena mereka gak mampu melihat bahwa mereka itu adalah utusan-utusan Yesus. Gak mampu melihat. Dulu kita punya kebiasaan, saudara, setiap Sabtu ngasih makan orang-orang tukang becak, saudara. Saudara masih ingat itu? Saya berharap satu saat lewat yayasan kita bisa lakukan lagi, saudara. Ada orang-orang miskin di dunia ini, di sekitar kita, yang kita bisa berkati, saudara. Biar mereka bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Saudara tahu Mother Teresa, saudara ya? Itu orang yang sangat terkenal. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia pintar, bukan karena punya perusahaan. Mother Teresa itu terkenal karena dia peduli sama orang-orang lepra yang ada di Kalkuta, di India. Semua presiden di dunia kalau datang ke India, presidennya yang ingin ketemu Mother Teresa, bukan Mother Teresa yang ingin ketemu presidennya. Padahal dia bukan orang kaya, tapi kasih yang mendorong dia. Itu yang membuat dia bisa melakukan banyak hal. Mari kita belajar mengasihi, saudara. Mungkin hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Kita tahu ada sahabat kita, ada teman gereja kita kesulitan untuk biaya sekolah. Berapa sih uang sekolah? Paling 150.000. Saya yakin bagi beberapa orang uang 150.000 itu 1 bulan bukanlah hal yang besar, saudara. Mungkin beli bakso cuman untuk 4-5 harinya itu. Cuman puasa makan bakso 4-5 hari, saudara udah bisa menjamin masa depan orang.
Sudah berapa orang yang kita sekolahkan, saudara? Sampai lulus. Saya berpikirnya dulu gitu. Alah, paling saya puasa makan bakso, puasa melakukan hal-hal yang gak terlalu penting. Saya bisa menyekolahkan banyak orang. Tapi saudara tahu, mereka bisa mengalami kasih Tuhan. Mereka bisa melihat Tuhan. Saya ingat betul waktu Wulan, saudara. Saudara masih ingat Wulan ya? Dia putus sekolah karena papanya meninggal, mamanya kawin lagi. Dia kerja sama Mas Heru dulu. Saya bilang sama dia, kamu mau ikut aku, saya sekolahkan kamu. Berapa kamu digaji di sini? Saya gaji kamu dengan uang yang sama dan saya sekolahkan, saya bilang. Saya tidak kenal dia, saudara. Dia bukan Kristen. Bukan Kristen. Kita bawa ke rumah kita, saudara. Begitu disekolahkan, ini yang saya tidak bisa lupa. Hari pertama dia sekolah, kita tanya sama dia gini, apa yang kamu rasakan ketika kamu sekolah tadi? Dia bilang gini, semua kebencianku kepada orang tuaku, semua kekecewaanku kepada Tuhan, itu langsung hilang, dia bilang. Karena aku tahu ada Tuhan yang mengasihi saya. Saya tidak bicara Yesus loh sama dia. Setelah lebih kurang 6 bulan dia tinggal di rumah kami, dia bilang gini, Kak Fri, bolehkah saya dibaptis? Oh, tunggu dulu. Kenapa kamu minta dibaptis? Saya bilang, saya tahu Tuhan Yesus mengasihi saya. Kamu ikut pemuritan, saya bilang. Setelah ikut pemuritan baru dibaptis. Setelah dia lulus dari rumah kami, saya bilang, kamu mau kemana? Saya mau pelayanan, Kak Fri. Saya mau pelayanan misi ke pedalaman, dia bilang. Coba saudara bayangkan. Untuk saya menyekolahkan dia, ngasih dia makan. Ya gak terlalu besar lah bagi banyak orang. Ada banyak pengusaha yang bisa lakukan itu. Walaupun bagi kami sangat besar. Tapi ketika kita mau memecahkan hidup kita, membagi hidup kita kepada orang, mereka bisa melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Amin. Waktu Daud pertama kali telepon saya, saudara, terus terang istri saya tanya, kok kamu berani? Teman-teman tanya, kamu nggak takut tah? Kamu nggak pernah kenal dia, kamu nggak tahu dia siapa, kamu bawa ke rumah, kamu tampung, tinggal bersama kamu. Wong dia dulu bajingan kok di Palembang ya. Dia preman di sana. Saya yakin dia berubah bukan karena saya khotbahin. Karena dia sadar ternyata Tuhan mengasihi dia. Betul Daud? Dia bisa merasakan kasih Tuhan. Selah. Dia sudah pulang ke kampungnya. Karena sama keluarganya diusir. Saya bilang, suruh dia balik. Saya tidak kenal. Begitu dia kembali, dia bilang apa saudara? Saya rasakan Tuhan mengasihi saya. Dan puji Tuhan, hari ini Sela sudah lulus keperawatannya dan sekarang dia di RKZ Surabaya, saudara. Mari, mungkin apa yang kau lakukan itu untuk orang lain tidak ada apa-apanya dibandingkan kita pakai itu untuk poya-poya, saudara. Tapi itu bisa membawa orang mengalami kasih Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan? Bagaimana kita tahu kita mengasihi Tuhan? Nomor 3. Sebelum saya masuk ke nomor 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Perhatikan ini saudara ya. Ketika Rasul Paulus berbicara tentang karunia. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang
dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Lihat, Rasul Paulus bilang gini, mau kau punya karunia, punya iman bisa memindahkan gunung, bisa pakai bahasa roh sampai bahasa malaikat, mau kau khotbahmu hebat, kalau tidak karena kasih, engkau tidak punya kasih, itu seperti gong yang gemerincing. Kau bisa bernubuat, gak ada gunanya. Tapi yang menarik di sini, bedakan perbuatan baik dengan kasih, saudara. Saya kaget membaca ayat 13 ayat 3. Pasal 13 ayat 3 dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Ternyata kasih itu bukan cuma sekedar peduli, bukan cuma sekedar berkorban. Bahkan Rasul Paulus katakan, mau saya kasih tubuhku untuk dibakar, tapi kalau enggak karena kasih, enggak ada faedahnya. Bukan cuma sekedar perbuatan baik, tetapi melakukan perbuatan baik yang digerakkan oleh kasih. Kasih itu apa? Melakukan kebaikan bukan untuk kepentingan kita supaya kita dihargai, supaya kita dihormati, supaya kita diakui, tetapi untuk kebaikan orang lain. Makanya selalu saya katakan gini, hal yang paling berat bagi orang baik adalah setelah engkau melakukan kebaikan, engkau berjuang melupakan bahwa engkau sudah pernah melakukan kebaikan. Kalau tidak, engkau akan kecewa. Bukti bahwa kebaikan kita itu bukan digerakkan kasih, engkau masih kecewa. Engkau kecewa setelah berbuat kasih, berarti engkau melakukannya bukan karena kasih. Alkitab katakan, tidak ada faedahnya. Engkau melayani bukan karena kasih, tidak ada faedahnya. Untuk mengerti ini bagi saya cukup lama, saudara. Saya sering kecewa. Sudah dilakukan kebaikan, kok malah kita difitnah, malah kita dituduh yang enggak. Di situ Tuhan bilang, aku sedang melatih engkau. Apa arti sebuah kasih? Itu baru bermanfaat, Tuhan bilang. Ketika engkau melayani orang, dia tetap tidak berubah, tetap dia nggak berubah, kamu masih bisa nggak peduli sama dia? Itulah kasih. Engkau sudah layani suamimu, engkau sudah lakukan yang terbaik sama suamimu, tapi dia tetap aja belum berubah. Tapi engkau tetap tidak mengurangkan standar pelayananmu kepada suamimu. Itulah kasih. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik supaya kita dapatkan sesuatu dari dia, itu namanya dagang, saudara. Untung rugi. Dagang. Dan saya tahu ini gak mudah. Makanya saya bilang, gak mungkin orang di luar Tuhan bisa lakukan ini. Gak mungkin. Gak mungkin. Hanya orang yang betul-betul mengalami kasih Tuhan yang bisa lakukan ini. Saya setiap anak-anak yang keluar dari rumah kami, sebisa mungkin saya dudukkan mereka, saya bilang, kamu tidak punya hutang apa-apa terhadap saya. Saya lakukan ini bukan karena kamu, saya lakukan ini karena Tuhan. Dan saya tahu ini gak mudah, saudara. Ya kadang kok kayak gitu ya dia ya. Tuhan bilang, murnikan motivasimu.
murnikan motivasimu. Mari kita sama-sama belajar, saudara. 1 Korintus 16 ayat 22 kita baca sama-sama yuk. 1 Korintus 16 ayat 22. Sampai telinga kita dengar, sampai hati kita gemetar, saudara. 1, 2, 3. Yang ngomong ini firman Tuhan loh. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, apa? Terkutuklah ia. Maranatha. Karena Tuhan mengasihi kita. Sama seperti gini saudara ya. Kalau saudara sudah sangat cinta sama seseorang, tiba-tiba cinta saudara itu tidak direspon. Saudara jadi benci gak saudara? Betul gak? Makanya kalau sampai mati kita tidak mengasihi Tuhan, dikutuk sama Tuhan. Kutuk itu artinya dihukum saudara. Tuhan kasih kesempatan kita hidup supaya kita belajar mengasihi Dia. Yang ketiga, wujud kasih kita kepada Tuhan dinyatakan melalui kasih kita kepada sesama. Makanya ada ayat bilang gini saudara. Gak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau yang kelihatan aja gak bisa kita kasihi. Gak mungkin. Kalau kita baca tadi dalam Matius 25 ayat 37 sampai 40. Maka orang-orang benar itu menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Ayat inilah yang menggerakkan saya nampung-nampung orang saudara ya. Ayat ini saudara. Sama pelayanan di penjara. Dan telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku. Segala sesuatu yang kita lakukan kepada seseorang karena dia anak Tuhan, Alkitab katakan kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan, baik itu kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan kepada seseorang karena dia anak Tuhan, engkau sedang melakukannya untuk Tuhan. Ingat Paulus, sebelum dia jadi Paulus, dia Saulus. Dia menganiaya orang Kristen. Ketika dia mau ke mana? Tarsus. Tuhan bilang gini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya Saulus siapa? Anak-anak Tuhan. Jadi hati-hati saudara. Semua tindakan kita kepada anak Tuhan, apalagi dia itu sungguh-sungguh cinta Tuhan, itu langsung terkoneksi ke pusat saudara. Karena dia punya backingan siapa? Pusat saudara. Makanya saya saudara kalau lihat orang yang cinta Tuhan saudara ya, saya hati-hati loh. Apalagi yang sudah cinta Tuhan ini janda, anak yatim. Waduh, hati-hatinya super. Karena Alkitab katakan gini, engkau pelindung bagi para janda dan menjadi bapak bagi anak yatim. Anak Tuhan aja kita sakiti, langsung terkoneksi kepada Tuhan. Apalagi janda, anak yatim. Mereka orang spesial di hadapan Tuhan. Bagi mereka yang cinta Tuhan. Kalau gak cinta Tuhan ya gak terkoneksi dengan pusat ya urusannya. Kadang kita ini gini saudara, kita gak sadar ketika kita menyakiti hati saudara kita, sesama anak Tuhan, kita gak tahu kita sedang menyakiti Tuhan loh. Ketika kita ngomong kasar kepada orang, seseorang, saudara kita, melukai saudara kita, kita sedang melukai Tuhan loh. Ketika kita memfitnah saudara kita, kita sedang melukai Tuhan loh. Apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu sedang melakukannya untuk aku, kata Tuhan.
Bahkan Alkitab bilang gini, kita kasih air putih kepada seseorang karena dia muridku, kata Tuhan Yesus. Kamu tidak akan kehilangan upah. Cuman air putih loh, yang tidak bernilai mungkin saat itu. Kita nggak kehilangan upah. Apalagi engkau peduli sama kebutuhannya, engkau peduli dengan masa depannya. Ini yang membuat saya nggak ragu nampung-nampung orang, saudara. Ini yang membuat saya nggak ragu nyekolahkan orang. Karena saya tahu saya sedang melakukan untuk Yesus. Ini rahasianya, saudara. Tapi kalau kita sibuk dengan diri kita, pelitnya, aduh, sudah nggak uang, sudah nggak mau ngasih sama Tuhan, waktu nggak mau juga, waduh, tenaga nggak mau juga. Mari kita belajar peduli sama sesama kita, amin. Sesama anggota kesan. Lihatlah kalau ada anggota kesan kita yang betul-betul susah, saudara. Bukan susah yang dicari-cari loh ya. Ingat, betul-betul susah. Bukan susah yang dicari-cari. Kak, aku ini gak punya uang untuk sekolahkan anakku. Tapi tiap bulan pedicure, medicure. Ya ini namanya kurang kerjaan, saudara. Kak, gak punya uang sekolahkan anakku. Handphonenya gonta-ganti, pendetanya sekali 8 tahun belum tentu ganti. Dia gonta-ganti tiap tahun, saudara. Bukan gitu juga, saudara. Yang terakhir, apa yang kita tidak lakukan kepada orang lain, berarti kita sedang tidak melakukan buat Tuhan. Jadi simple, saudara. Simple. Saudara sudah melakukan sesuatu buat Tuhan. Lihat, apakah saudara melakukan untuk orang lain? Sudahkah kita peduli dengan saudara-saudara kita yang lain? Sudahkah kita peduli dengan pekerjaan Tuhan? Berarti kita sudah melakukan sesuatu. Dan itu pun kita harus uji lagi motivasi kita, saudara. Apakah kita melakukan karena kasih? Atau supaya kelihatan baik, supaya dipuji orang, supaya dianggap hebat, supaya dihormati? Ini pergumulan tersendiri, saudara. Pergumulan tersendiri. Satu saat ada seorang anak rohani kami yang pernah tinggal di rumah kami sekolahkan sampai lulus SMA. Tiba-tiba jemaat ngomong gini, Kak Fri, kemarin si A datang ke Tulungagung loh Kak Fri, apa mampir? Enggak. Hati ini langsung kurang ajar. Tuhan bilang, he, motivasimu apa? Masa gara-gara gitu aja kamu kecewa? Tapi kan Tuhan, gak ada tapi-tapian. Kamu harus belajar melupakan semua apa yang sudah pernah kamu lakukan kepada orang lain. Dan kamu gak boleh melupakan apa yang orang lain lakukan kepada dirimu. Ini prinsip, saudara. Ada banyak orang yang berjasa dalam hidupku sejak saya bertobat. Mungkin hampir 100 orang, saudara. Yang berjasa dalam hidupku sampai detik ini. Dan sampai detik ini saya tidak pernah melupakan itu. Dan setiap hari saya bawa nama mereka di hadapan Tuhan. Kalau saudara ingin jadi orang yang diberkati, belajar melupakan apa yang pernah engkau lakukan kepada orang lain, khususnya kebaikan. Dan jangan pernah melupakan apa yang orang lain pernah lakukan dalam hidupmu. Engkau pasti berhasil. Engkau pasti diberkati Tuhan. Saya kemarin bagi di kesan gini, saudara. Bagaimana supaya kita tidak kecewa sama orang lain? Tentu saya bagi konteksnya itu kemarin dalam konteks DPJ. Kami ada DPJ, saya, Bu Ida sama Christian. Ya kami bisa jadi sering tidak cocok, sering pemikirannya nggak sama. Tapi kenapa kami bisa tetap kompak? Kami belajar mengingat minimal satu kebaikan yang pernah dia lakukan buat kita. Itu cukup, saudara.
Kalau engkau fokus sama kebaikan pasanganmu, kebaikan anakmu, engkau tidak akan kecewa sama pasanganmu. Ada banyak tindakan istri saya yang mungkin gak cocok sama saya, yang bisa mengecewakan saya. Tapi saya belajar, saudara. Setiap saya kecewa sama dia, ada hal-hal yang baik yang dia pernah lakukan. Saya fokus di sana. Fokuslah kepada kebaikan orang, maka engkau tidak akan pernah kecewa sama orang. Tapi begitu engkau fokus sama kekurangannya orang, kelemahannya, maka 1000 kebaikannya dia gak bernilai bagimu. Dan orang-orang kayak gini gak mungkin diberkati Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin. Saya kadang gini, saudara, kalau dengar orang cerita ya, dia suka menceritakan kejelekan orang, padahal dia sudah pernah sering dibantu sama yang dijelekin dia itu, saudara. Waduh, orang-orang kayak gini nih, orang-orang gak mungkin diberkati Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin, saudara. Mari kita belajar melihat kebaikan orang. Mungkin saat dia melakukan kebaikan, dia cuma bantu engkau mungkin cuma 100.000. Tapi saat itu 100.000 itu sangat berarti bagimu, dan engkau tidak akan mungkin bisa balas itu sekalipun engkau punya uang 1 miliar sekarang. Tak mungkin. Ketika kami merintis di Tulung Agung, ada 2 janda yang menopang hidup kami, yang suka ngasih kami makan. Saat itu kami gak punya kerjaan, gak punya jemaat, gak punya siapa-siapa. Tapi 2 janda ini suka beliin beras, beliin pampers buat anak saya, beli susu anak saya. Mungkin yang dia kasih itu tidak sebanding dengan apa yang sudah saya kasih. Tapi saya mau kasih tahu, saya tidak akan pernah bisa balas perbuatan baik kedua janda ini. Sekalipun saya kaya raya kasih dia uang miliaran, itu gak mampu menutupi kebaikan dia. Betul apa tidak, saudara? Gak mungkin. Karena saat dia berbuat baik itu menyelamatkan hidup saya saat itu. Mari kita punya pola pikir seperti ini, saudara. Jangan sibuk melihat kelemahan orang lain, sampai kita melupakan semua kebaikannya. Kejahatan di mata Tuhan adalah melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan tidak melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu kejahatan. Mungkin kita bilang gini, oh saya gak ngerugiin siapa-siapa, berarti saya berkenan Don. Oh tidak. Kalau harusnya engkau harus membantu orang, tapi engkau tidak membantu orang, itu kejahatan. Harusnya engkau menolong orang, tapi engkau tidak menolong orang, itu kejahatan. Sama seperti Lazarus dan orang kaya. Lazarus yang miskin. Orang kaya ini secara manusia, dia tidak punya kewajiban untuk menolong si Lazarus yang miskin. Tidak punya kewajiban, karena tidak ada hubungan darah. Tapi karena dia tidak tolong ini si Lazarus yang miskin, itu jahat di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan buang dia ke neraka. Saudara, semua yang kita miliki saat ini, bukankah itu berkat dari Tuhan? Kesehatan kita, waktu kita, kepintaran kita, uang kita, semua. Pernah gak saudara bergumul, kenapa Tuhan kasih saya dengan kepintaran seperti ini? Kenapa Tuhan kasih saya waktu yang cukup banyak? Kenapa Tuhan kasih saya uang yang cukup berlimpah? Harusnya kita gumulkan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ketika saudara tidak melakukan itu kejahatan di mata Tuhan. Mari kita berdiri yuk. Mengasihi F mungkin ya, F. Mengasihi lebih sungguh
saudara? Mengasihi. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang harusnya mendapat kasih kita. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Apapun keberadaanmu, Dia tidak bisa tidak mengasihi engkau. Izinkan kasih Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Hanya orang yang merasa dikasihi yang bisa mengasihi. Kenapa orang suka melukai orang lain? Karena dia terluka. Dia terluka. Bagaimana menyembuhkannya? Izinkan kasih Tuhan memulihkan hidupmu. Minta anugerah Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi, sehingga kita bisa mengampuni, sehingga kita bisa melayani. Tahukah saudara, ada banyak orang di luar sana sedang menantikan kita. Asal kita mau saja menurunkan ego kita, dan kita belajar peduli mengasihi mereka dengan tulus, bukan dengan terpaksa, bukan dengan motivasi yang salah. Mereka bisa melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin keluarga kita nggak bertobat karena kita belum mengasihi mereka. Anak-anak kita nggak bertobat karena mereka belum merasakan kasih Tuhan lewat hidup kita. Mari minta anugerah Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengasihi. Mungkin ada kepahitan yang kau alami, ada kebencian. Ampuni,
Karena Alkitab katakan kalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di sorga pun tidak mengampuni kesalahanmu. Apa artinya kita hidup kalau Bapa di sorga tidak mengampuni kesalahan kita? Hidup kita hanya menuju kebinasaan. Bapa sudah mengampuni kita. Kita pun wajib mengampuni orang lain. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Pulihkan kami Tuhan. Kasih-Mu itu yang memulihkan kami. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu, supaya kami bisa mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudara kami. Kami bisa mengampuni mereka, kami bisa melayani mereka. Pulihkan kami umat-Mu Tuhan. Biar kami pulang dari tempat ini dengan kemenangan. Kemenangan dari segala kebencian, kemenangan dari segala sakit hati, kemenangan dari segala keegoisan. Dan orang-orang di sekitar kami bisa merasakan kasih Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu ini. Materaikan firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya aku, Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami bawa kota ini di hadapan Bapa. Engkau mengasihi kota ini, Engkau mengasihi penduduk kota ini. Engkau tidak menginginkan satu orang pun yang binasa. Karena itu kami mohon anugerah Tuhan lawat penduduk kota ini. Jelikan mata rohani mereka untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia yang Tuhan sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk dituai dari kota ini Tuhan. Mampukan kami mengasihi mereka. Berkati juga pemerintahan kota ini, mulai dari Bapak Bupati, eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan mengelola kota ini. Karena itu kami mohon perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Beri mereka hikmat bijaksana takut akan Tuhan di dalam mengelola kota ini. Tuntun setiap kebijakan-kebijakan mereka. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Biar Tuhan yang menyertai, Tuhan memberkati mereka. Pakai mereka menjadi berkat bagi kota ini, menjadi teladan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kecurangan yang ada di pemerintah biar Tuhan sendiri yang membongkarnya Tuhan. Berkati juga ekonomi kota ini Tuhan. Semua bisnis di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Tuhan pakai mereka menjadi berkat. Semua usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan gagalkan. Terima kasih, kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan. Biar kami bisa jadi terang dan garam di kota ini. Berdoa juga Tuhan buat persiapan pemilu tahun depan. Tuhan tolong semua aparat-aparat pemerintah yang menjadi bagian dari pelaksanaan pemilu ini. Semua anggota partai, calon legislatif, calon presiden, wakil presiden, semuanya di dalam kontrol Tuhan. Kami percaya Tuhan sediakan yang terbaik bagi kota Tulung Agung, bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami pada siang hari ini.
Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Bapa, mampukan kami untuk mengasihi. Mampukan kami untuk mengasihi. Tolong kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu tanpa terkecuali. Perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap umat-Mu. Lindungi dari segala panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami sungguh-sungguh berjalan di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Berkati umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Tuhan buka jalan atas setiap permasalahan mereka. Bukakan tingkap-tingkap langit. Curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu. Tolong umat-Mu dalam segala pergumulan masalah mereka. Terima kasih bahkan Kau pakai umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Anak-anak kami juga Engkau lindungi dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat-Mu membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Bawa mereka masuk ke dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Kami mohon perlindungan Tuhan atas hidup mereka, menjagai, melindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Hati mereka bak sungguh-sungguh melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Baratani sepanjang minggu ke depan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan ada di tengah kami. Tuhan memberkati setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alam yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Kami memuji